Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru bimbingan dan konseling, tidak lama lagi kita akan dipertemukan dengan satu pekerjaan besar, yaitu penerimaan siswa baru dan pemilihan mata pelajaran untuk kelas 10 yang akan masuk ke kelas 11. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan satu aplikasi yang saya khususkan untuk guru bimbingan dan konseling dalam rangka asesmen pemilihan mata pelajaran. Aplikasinya dalam bentuk Excel, bisa Bapak dan Ibu perhatikan di layar ini. Begini bentuknya Bapak Ibu. Terdapat nama sekolah, terdapat logo, terdapat nama guru BK yang bertanggung jawab di kelas yang akan kita asesmen atau koordinator BK-nya. Yang berikut kita akan masuk ke menu asesmen, di mana pada menu asesmen ini ditampilkan pernyataan-pernyataan tentang apa yang akan kita cari tahu, khususnya asesmen ini Bapak dan Ibu. Karena asesmen ini berkenaan dengan pemilihan mata pelajaran, maka pernyataan-pernyataan yang ada di asesmen ini berhubungan dengan mata pelajaran yang ada di jenjang SMA. Pernyataan ini terdiri atas 88 pernyataan yang mewakili 11 mata pelajaran yang ada di jenjang SMA dan MA. Khususnya pada mata pelajaran matematika, biologi, fisika, kimia, geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan agama. Itulah 11 mata pelajaran yang dicantumkan di dalam aplikasi ini, yang kemudian kita buat pernyataannya bagaimana pernyataan itu dapat menggali atau mengukur minat siswa pada masing-masing mata pelajaran yang ada. Sehingga dengan hasil ini kita sebagai guru bimbingan konseling terbantu dalam pengelompokan minat siswa menurut mata pelajaran mereka. Pernyataan-pernyataan ini atau asesmen ini bisa Bapak dan Ibu buat dalam bentuk Google Formulir, atau pernyataan ini bisa langsung dicetak dan disebarkan kepada siswa pada kelas masing-masing secara manual atau kertas Bapak dan Ibu. Jika asesmen itu dibuat dalam bentuk Google Formulir, maka tentu hasilnya bisa kita lihat pada Google Spreadsheet-nya. Nah, dari hasil Google Spreadsheet-nya itu kemudian kita akan salin ke dalam menu input data. Di menu input data ini akan dimasukkan seluruh data asesmen yang sudah ada di Google Spreadsheet
kita copy paste dan kemudian kita masukkan. Kita copy dan kemudian kita paste ke dalam uh, uh, menu input data yang ada di aplikasi ini, Bapak dan Ibu. Tidak perlu dirapikan menurut kelompok kelas, sebagaimana yang ada di Google Spreadsheet. Itu saja yang di-copy dan kemudian langsung dipastekan ke menu ini, menu input data. Nanti kemudian data yang ada di input data ini, hasil asesmen ini yang sudah dicantumkan, sudah dipaste ke input data, akan secara otomatis dikelompokkan menurut kelas pada menu kelompok. Tapi sebelum masuk ke menu kelompok, saya akan menjelaskan sedikit bahwa menu input data ini dapat menampung siswa sebanyak 500 siswa. Jadi banyak Bapak dan Ibu. Agar Bapak dan Ibu jika berada pada sekolah yang memiliki kelas banyak, bisa sekalian di asesmen dan bisa sekalian di input di dalam aplikasi ini tanpa mengcopy lagi aplikasi ini sehingga mampu mengakomodir seluruh siswa. Kemudian hasil asesmen ini yang ada di input data Bapak Ibu akan kita lihat hasilnya pada menu kelompok. Pada menu kelompok, Bapak dan Ibu lihat di monitor ini bahwa kelas bisa Bapak dan Ibu pilih. Seperti apa yang saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa yang ada di input data tidak perlu disusun menurut kelas masing-masing. Apa adanya saja menurut apa yang sudah ada di Bapak dan Ibu, tinggal di copy paste saja ke dalam sini. Nanti di menu kelompok akan dibagi menurut kode kelas masing-masing. Misalnya ini Bapak dan Ibu, saya dari hasil input data itu terdapat 10 kelas Bapak dan Ibu. 10 kelas ini kemudian akan dikelompokkan menurut kelas itu masing-masing. Saya contohkan, kita ke kelas 10 M4 atau Merdeka 4. Maka otomatis siswanya akan berubah menurut kode kelas yang ada di inputan data Bapak dan Ibu. Yang ini Bapak dan Ibu. Oke. Nah, hasil asesmen tadi secara kelompok atau pada masing-masing kelas akan terlihat seperti pada tampilan ini. Jadi yang berwarna ini adalah pilihan yang dinyatakan sangat tinggi. Yang diwarnai ini adalah pilihan yang dinyatakan sangat tinggi. Ada beberapa mata pelajaran yang kemungkinan akan dijadikan menjadi kelompok mata pelajaran pilihan pada kelas 11 nanti. Ada matematika, ada biologi, ada fisika, kimia, geografi, sosiologi, ekonomi, dan bahasa Inggris. Ini. Dari data yang ada, dapat kita lihat bahwa siswa pada nomor 1 ini perolehan minat sangat tinggi adalah pada mata pelajaran matematika, biologi, fisika, kimia, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Nah, jika keadaan datanya seperti ini,
maka mudah sekali bagi kita untuk melihat mana mata pelajaran yang sudah bisa kita petakan. Jadi siswa ini sudah bisa kita lihat kemungkinan besar siswa ini akan dikelompokkan pada mata pelajaran apa itu. Yang terlihat di sini yang paling tinggi matematika. Yang tertinggi kedua adalah kimia. Kimia yang paling tinggi. Kimia dan biologi. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Selanjutnya geografi, sosiologi, ekonomi. Maka 3 mata pelajaran pada IPS dan 2 mata pelajaran pada IPA. Itu. Pada IPA. Nah, dengan perolehan data ini kita akan bisa melihat kekuatan sekolah kita masing-masing. Misalnya pada matematika. Kelas ini saja baru masuk pada satu kelas ini saja sudah bisa kita lihat bahwa matematika sudah ada 13 peminat. Sudah ada 13 peminat untuk matematika. Artinya jika 13 itu berlaku untuk seluruh kelas, maka kemungkinan yang akan keluar adalah 113 siswa. Itu. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah guru matematika di sekolahnya Bapak dan Ibu cukup untuk menampung uh, jumlah siswa yang meminati matematika di sekolah Ibu, di sekolah Bapak dan Ibu? Apakah cukup? Apakah sumber daya manusianya ada? Itu. Jika tidak, jika sumber daya manusianya kurang, maka kelas ini bisa kita batasi menjadi satu kelas saja atau 2 kelas saja. Dan sisanya akan kita rekomendasikan kepada pilihan tertinggi kedua. Itu. Ada pilihan lain untuk tertinggi kedua. Kita lihat sumber daya manusia kita lagi di sekolah. Apakah fisika gurunya banyak atau yang mana yang banyak? Itu akan kita rekomendasikan. Kita melihat kemampuan sekolah kita. Begitu kira-kira cara membacanya Bapak. Kemudian secara spesifik untuk pelaksanaan wawancara ke depan, ini data sebagai data pembanding kita ketika kita akan melakukan wawancara pemilihan mata pelajaran pada saat proses asesmen wawancara untuk memastikan kelas mana dia, pada peminatan yang mana dia nanti, akan dikelompokkan kemana dia nanti. Itu yang akan kita lakukan ke depan. Data ini data yang dijadikan sebagai pembanding. Olehnya itu, untuk melihat kekuatan sekolah, maka kami di sekolah kami melakukan asesmen ini jauh sebelum pelaksanaan asesmen yang sebenarnya. Kita akan melakukan wawancaranya terjadwal ketika sudah masuk pada proses kenaikan kelas di sekolah kita. Dan kemudian ini kita lakukan jauh hari sebelum pelaksanaan asesmen itu. Sehingga kita sudah bisa mampu memetakan kelompok-kelompok mata pelajaran, baik gurunya, baik kelasnya, ruangnya, apakah kita cukup atau tidak. Maka pelaksanaan asesmen dilakukan jauh sebelumnya akan lebih efektif bagi guru bimbingan dan konseling dan tidak akan kesulitan dalam eksekusinya nanti dalam merekomendasi siswa. Itu. Kemudian kita akan masuk pada data individual
atau menu individu. Pada menu individu ini kita akan melihat secara lebih detail. Contoh, siswa nomor 5, ini Bapak dan Ibu klik-klik saja untuk merubahnya dan akan berubah nama siswanya menurut nomor urut yang ada di kelompok sini, Bapak dan Ibu. Oke, kita ambil satu contoh. Siswa atas nama Ismail Faujan Paramata. Pada matematika, dia akan mendapatkan kesulitan jika kita paksakan pada kelompok ini. Tetapi pada kelompok sosiologi dia sangat tinggi. Olehnya kemungkinan besar siswa ini akan masuk pada kelompok minat mata pelajaran sosiologi. Kemudian jadi pertimbangan adalah beberapa mata pelajaran lain selain sosiologi, apa yang bisa kita rekomendasikan? Maka kita akan melihat ada poin tertinggi di bawah itu, di bawah dari sosiologi itu. Ternyata di sini munculnya adalah bahasa Inggris, ada biologi, ya. Ini yang bisa kita rekomendasikan. Sisanya adalah kita menunggu, kita akan combine, kita akan sinkronkan dengan data wawancara kita nanti ketika masuk pada tahapan wawancara untuk pemilihan mata pelajaran nanti. Perlu diberitahukan juga Bapak dan Ibu, formulirnya sudah saya cantumkan di sini. Ini di 5 mata pelajaran ini. Mata pelajaran pilihan apa yang akan kamu pilih di fase F yang membekali profesi cita-cita kamu? 5 mata pelajaran ini adalah 5 mata pelajaran yang akan kita lihat di sini. Itu. Kita ambil satu contoh lagi, misalnya ini di sini sudah terlihat jelas bahwa biologinya tinggi, sosiologinya tinggi, 100 sangat tinggi, ya. Bahasa Inggrisnya tinggi, matematikanya tinggi, itu Bapak dan Ibu. Jadi sudah kita bisa lihat langsung hasilnya, sehingga kita tidak akan kesulitan kelak. Ini lebih bagus lagi Bapak dan Ibu datanya. Hampir di seluruh mata pelajaran dia berpotensi, punya potensi di semua mata pelajaran. Dia berpotensi untuk masuk pada seluruh mata pelajaran. Jadi orang-orang ini orang-orang yang tidak akan kesulitan di kelompokan pada mata pelajaran apa saja, mereka tidak akan kesulitan. Akan tetapi anak-anak yang pada kategori seperti ini, yang semua mata pelajarannya tinggi, maka wawancara yang akan menjadi data utamanya, khususnya pada apa yang menjadi cita-citanya, dan cita-citanya memerlukan mata pelajaran apa untuk pengembangannya ke depan. Di situ yang akan kita lihat. Nanti tinggal kita lihat cita-citanya apa, mata pelajaran yang mendukung cita-citanya itu apa. Kita akan lihat pada hasil asesmen ini. Itulah yang akan kita rekomendasikan, dan kemudian dia akan menempati satu kelas menurut pilihannya. Oke Bapak dan Ibu, kiranya demikian penjelasan dari aplikasi ini. Dan jika Bapak dan Ibu berkenan untuk memiliki aplikasi ini, menginginkan aplikasi ini saya akan share secara gratis dengan syarat Bapak dan Ibu mengikuti channel ini, dan Bapak dan Ibu akan mendapatkan aplikasi gratis. Demikian,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.